Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad melanjutkan nasihat beliau dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, masih di dalam tentang adab-adab berhaji. Dan sepantasnya bagi orang berhaji itu ketika sampai dia ke tanah haram, tanah yang mulia, ke kota yang mulia, Baladil Amin, yaitu Makkah Al-Musyarrafah, semoga Allah tambah terus kemuliaannya. Apa yang mesti dikerjakan ataupun dilakukan oleh orang ketika memasuki kota Mekah ataupun kota Madinah? Yang pertama, hendaklah hatinya itu penuh dengan rasa ta'zim, rasa pengagungan terhadap Allah Jalla Jalaluh. Dia ini datang ke rumahnya Allah, dia menjadi tamunya Allah, dia masuk ke dalam kota yang sangat agung, yang sangat mulia, kota Baladillahil Haram, maka hendaklah hatinya penuh dengan pengagungan juga. Dan hendaklah dia dalam keadaan yang paling sempurna dalam sifat tazallul dan tawadhu, sifat merendahkan diri, dan sifat khudu, sifat tunduk dan khusyuk, serta dia terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang demikian hendaklah dijadikan syiar dan pakaiannya di setiap tempat-tempat yang mulia dan di setiap waktu-waktu yang mulia. Tempat-tempat yang mulia di sana seperti ketika berada di dalam Masjidil Haram, berada di hadapan Ka'bah, berada di Hajar Ismail, berada misalnya di depan makam Ibrahim. Itu hendaklah dalam hati, dalam keadaan tawadhu. Kita ini memasuki wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, kota Makkah ditaklukkan dan tunduk di bawah pemerintahan umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke kota Makkah dalam keadaan tunduk, menaiki untaknya sampai-sampai beliau menunduk, sampai-sampai itu hidung ataupun wajah beliau tercium ke punggung unta, karena beliau menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Allah yang maha besar. Itu dalam kita mendatangi tempat-tempat yang agung, tempat-tempat yang mulia. Begitu pula ketika kita memasuki masjid, di tempat-tempat kita memasuki majelis ta'lim, memasuki tempat-tempat yang mulia, hendaklah juga dengan penuh perasaan pengagungan. Di dalam hati ini mengagungkan, memuliakan. Ini tempat bukan sembarang tempat, tetapi ini tempat adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala diagungkan dan dimuliakan. Jangan sampai lupa ketika dia berada di Mekah, lupa dia ada di Mekah, lupa dia berada di tempat yang suci, sehingga dia berbuat maksiat dan semena-mena. Jangan sampai demikian. Wa yanbaghi lahu an yastakthira jiddan min at-tawafi bil bait wa min as-salati 'indah. Dan sepantasnya juga hendaklah orang yang berhaji itu memperbanyak tawaf di Baitullah. Amalan yang paling bagus diperbanyak ketika berada di Mekah adalah tawaf, paling baik. Dan memperbanyak juga salat di sisi Baitullah. Kenapa jadi amalan yang paling baik di sana adalah tawaf? Karena tawaf hanya bisa dilakukan di Mekah. Kalau sudah keluar Mekah ada bisa lagi tawaf. Maka itu tampulu ada di Mekah, perbanyak tawaf. Perbanyak tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf wajib. Faqad warada anna man tawafa usbu'an kana lahu ka'adli raqabatin ay ya'tiquha liwajhillahi ta'ala. Dan mendatang hadis bahwa orang yang tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali,
dia akan mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan seorang hamba karena Allah. Keutamaannya, pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan hamba li ajlillah, karena Allah. Wa warada anna at-ta'ifa bil bait la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yad'uha illa muhiyat anhu sayyi'ah aw kutibat lahu hasanah aw rufi'at lahu darajah. Juga mendatang hadis bahwa orang yang tawaf di Baitullah, dia tidak mengangkat kakinya di waktu tawaf dan tidak meletakkan kakinya, tidak ia angkat dan tidak ia letakkan, melainkan akan dihapus dosanya dan ditulis satu kebaikan dan kemudian diangkat satu derajat. Jadi dosanya terhapus, kemudian kebaikan dicatat, derajatnya diangkat. Wa warada aidan annaha tanzilu fi kulli yawmin 'alal bait 20 wa 100 rahmatan. Dan mendatang juga hadis bahwasanya turun pada tiap-tiap hari ke Baitullah itu sebanyak 120 rahmat. 120 rahmat. Sittuna minha lit-ta'ifin, 60 diberikan kepada orang yang tawaf, wa arba'una lil musallin, 40 diberikan kepada orang yang salat di sisi Baitullah, wa 20 lin nadhirina ilaih, dan 20 bagi orang yang memandang Ka'bah. Jadi di kota Mekah itu memandang Ka'bah itu berpahala, dapat 20 pahalanya. Jadi setiap hari Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat, 60 diberikan kepada orang tawaf, 40 kepada orang salat, 20 kepada orang yang memandang. Nah, semasa berada di Mekah, usahakan kita salat, jangan sampai kita tidak memandang Baitullah, dekat dengan Baitullah. Karena itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita santai-santai pun duduk-duduk pandang Baitullah. Wal yukthir fi tawafihi min tilawatil Qur'an wa minal azkar wal ad'iyati wa khususan minhal warid fi tawaf. Hendaklah seorang memperbanyak di waktu tawaf daripada membaca Al-Quran dan daripada membaca zikir-zikir, doa-doa, lebih-lebih lagi doa dan zikir yang mendatang dianjurkan di waktu tawaf. Wal yukthir min istilamil hajaril aswadil mubarak, dan hendaklah juga memperbanyak kita mencium daripada hajar aswad yang penuh berkah. Fa innahu yaminullah fil ard yusafihu biha ibadah. Hajar aswad itu bagaikan tangan kanannya Allah di muka bumi yang menyelamani dengannya akan hamba-hambanya. Artinya itu hajar aswad itu laksanakan perantara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita disuruh memperbanyak istilah yang dimaksud di sana sesuai dengan kemampuan. Istilah itu mencium, mengecup hajar aswad sesuai dengan kemampuan. Jika dia mampu dengan mulutnya langsung mencium hajar aswad, nah ya, maka ia kerjakan. Jika tidak mampu langsung dengan mulutnya, maka dengan tangan. 4 juga kajal, cuma tangan aja sapuakan ke sana. Karena kadangkala mulut diletakkan di sana, tangan. Derajat yang kedua. Bilanya kadangkala dengan sesuatu yang ada di tangannya seperti tongkat. Jepayakan tongkat ke hajar aswad jarak jauh, ujung tongkat, kemudian cium tongkatnya. Kita japai tangan tadi, kita cium tangan kita. Bila kata kau juga yang seperti itu, ya yang jarak jauh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah juga namanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dengan niat-niat dan keadaan kita. Kalau kita tidak mampu secara zahir menciumnya, jarak jauh kita lambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu pun juga sudah hukum istilam, hukum mencium hajar aswadnya. Karena mencium hajar aswad hukumnya
sunnah. Adapun menyakiti orang lain hukumnya haram. Kadang-kadang orang memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad yang sunnah, tapi menyikut-nyikut orang. Akhirnya mengejar yang sunnah, menggawi yang haram, kan jadi berpahala akhirnya. Kalau kita hendaknya mencium Hajar Aswad itu paling mudah adalah kalau kita pergi haji dan umrah, apalagi orang-orang yang tidak kuat, orangnya sudah tua atau awaknya lemah. Paling mudah kalau kita hendak mencium, kalau biasanya itu orang tawaf di Baitullah, itu sebelum azan seperempat jam biasanya sebelum azan itu sudah diantrinya, sudah disuruhnya besok nang di hadapan Ka'bah itu, disuruh beampi udah tawaf seperempat jam sebelum azan. Nah biasanya orang yang sudah mantri di mana ngarannya di Hajar Aswad disuruhnya bebaris, jadi kita bakal lagi. Karena sekira-kira habis nang beantri di Hajar Aswad tadi tuntung mencium azan orang, azan. Bila nang di muka Baitullahnya, nya kada boleh lagi mengumpati nang di luar-luar itu mendatangi sudah dikurungnya. Jadi waktu itu aja kalau hendak mencium Hajar Aswad nang kada bakajal mendekati, jadi tawaf setengah jam sebelum masuk waktu sembahyang tawaf. Sudah seperempat jam kita tak boleh disuruhnya berhenti, orang nang di para Ka'bah suruhnya berhenti tawaf, paling nang jauh-jauhnya lagi berputar. Nang di hadapan Ka'bah suruhnya berhenti, nang di hadapan nang di Hajar Aswad nang bakal berumur tuh suruhnya berantri berbaris. Jadi kada bakajal lagi cium lagi bergantian. Nah itu nang mudah, nang kada bakal kajalan seperti itu waktunya. Wa minas salati fil hijr, dan juga dianjurkan memperbanyak salat di Hijr Ismail, lingkaran yang ada di samping Ka'bah. Karena Ka'bah itu asalnya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Ka'bah itu sebenarnya segi empat panjang. Jadi asalnya Ka'bah itu segi empat panjang, bukan segi empat kotak. Kalau zaman sekarang kan segi empat kotak. Zaman Nabi Ibrahim, pendasinya Nabi Ibrahim dahulu Ka'bah segi empat panjang. Lalu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ka'bah itu pernah terbakar. Imbahnya terbakar pulang lalu dilanda oleh banjir. Jadi hancur Ka'bah itu. Nah setelah hancur Ka'bah, kemudian orang-orang Quraisy mengumpulkan harta-harta yang paling halal, yang tidak ada syubhatnya, tidak ada haramnya. Setelah dikumpulkan ternyata mayu tak boleh membangun Ka'bah itu mayu segi empat kotak aja. Nah sehingga diperkecil, dihalusi Ka'bah. Makanya dihalusi ya nang sisanya jadi ulah lingkaran ya Hijr Ismail di sana. Nah sehingga dengan berkat Ka'bah diperkecil seperti itu, dihalusi, maka siapa sembahyang yang di dalam lingkaran Hijr Ismail itu sama hukumnya sembahyang di dalam Ka'bah, sama hukumnya sembahyang dalam Ka'bah. Bila sembahyang di Hijr Ismail itu cuma yang bebintangan Ka'bahnya, mungkin yang paling ujung, lingkaran paling ujung itu bukan bagian dari Ka'bah. Jadi kalau masuk Hijr Ismail jangan ke belakang, jangan, tapi kamu ke Ka'bah. Mungkin kurang lebih sedapak, mungkin yang di ujung, lingkaran paling ujung tuh Hijr Ismailnya itu bukan bagian dari Ka'bah, karena segi empat panjang dulu Ka'bah kan. Jadi lingkaran yang paling ujung itu lain, bukan asalnya Ka'bah. Nah sehingga Rasulullah SAW pun juga bersabda kepada Sayyidah Aisyah, bilang kau hendak sembahyang dalam Ka'bah masuk dalam Hijr Ismail, kau sembahyang dalam Ka'bah hukumnya sama di dalam Ka'bah dengan berkat itu. Karena itu masuk pondasi Nabi Ibrahim segi empat panjang dahulu. Jadi sunahkan kita memperbanyak salat di sana di Hijr Ismail juga, itu jika memungkinkan juga. Fa innahu minal bait tarakathu Quraisyun lamma banathu fil jahiliyah hina qasurat bihimun nafaqatu minal halal
karena lingkaran Hijr Ismail itu adalah bagian dari Baitullah yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka bangun di zaman jahiliyah. Ketika harta yang halal tidak mencukupi, maka diperkecil Ka'bah jadi segi 4 kotak. Jadi segi 4 kotak. Sampai sekarang segi 4 kotak. Kalau zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun segi 4 panjang. Segi 4 panjang. Asalnya Hijr Ismail itu tempat Nabi Ismail dengan Siti Hajar berdiam. Rumah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, ibu beliau. Wal yuksir min syurbi ma'i Zamzam, juga perbanyaklah minum air Zamzam. Fa innahu khairu ma'in 'ala wajhil ard, karena sesungguhnya air Zamzam itu air yang paling baik di muka bumi. Perbanyak minum air Zamzam. Kalau kita pergi haji, pergi umrah, kalau kita tulak ke masjid, tulak ke baik di Madinah, airnya air Zamzam. Cuma kalau di Madinah itu yang di dalam masjid aja air Zamzam, kalau di luar itu banyu dingin biasa aja. Kalau nang di halamannya, di halaman masjid. Ini air Zamzam itu di dalam masjidnya ada tulisannya Zamzam. Perbanyak minum air Zamzam. Jadi kalau kita pergi haji, pergi umrah, rugi kalau minuman kita di hotel air biasa. Dia itulah ke masjid bawa botol 5 liter kah, 2 liter kah bawa. Saya kan minum di hotel. Jangan biarkan, puaskan di sana minum air Zamzam. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi itu air yang paling afdal. Wa qala aidan ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu adalah air yang sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, dan air Zamzam itu adalah makanan. Jadi maksudnya air Zamzam itu kalau orang lapar tidak dapat makanan, cukup minum air Zamzam. Kenyangnya itu nang kayak kenyang makan nasi juga, nang kayak kenyang makan roti. Wa shifa'u suqmin, dan sebagai penyembuh daripada penyakit. Wa qad syariba minha jama'atun minal akabir lima taliba syarifatin fanaluha bi fadlillah wa bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sekelompok ulama di zaman dahulu, orang-orang besar, minum air Zamzam dengan niat-niat yang banyak, tuntutan permintaan yang mulia, mereka dapati semuanya dengan berkat karunia Allah dan berkat Rasulullah kabul. Seperti Al-Imam Syafi'i, ada diriwayatkan beliau meminum air Zamzam dengan niat 2 yang beliau jelaskan, dan niat-niat yang lain, cuma 2 yang beliau minta sungguh-sungguh. Yang pertama dialimkan di dalam ilmu fikih, beliau menjadi mujtahid mutlak. Kemudian yang kedua, beliau dihebatkan di dalam memanah, sehingga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Syafi'i itu jika beliau memanah 10 anak panah, 9 nang kana sebuting aja nang luput, atau kana ke 10-nya. Bilanya ada nang luput sebuting aja, nang kerancakan 10-nya kana menuju sasaran. Ahli di dalam memanah dengan berkat minum air Zamzam beliau niatkan. Kalau kita pergi umrah 15 hari atau pergi haji 40 hari, setiap hari minum air Zamzam, ganti-ganti terus niatnya. Hari ini niatnya ini besok itu pulang. Nanti ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat memperbanyak niat tadi. Wa idza waqafa bi Arafat falyuktsir minal istighfari wad du'a. Jikalau dia wukuf di Arafah, hendaklah memperbanyak istighfar dan doa. Wat tadarru'i wal buka, dan juga memperbanyak tadarru, memohon pada Allah dan menangis. Wal yas'alillaha bisidqin wa raghbah, dan hendaklah dia memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan kegemaran yang luar biasa. Wa iqbalin wa inabah, dan dengan benar-benar menghadap dan kembali pada Allah. Dia memohonkan ampun li nafsihi, untuk dirinya, wali walidayh, kedua orang tuanya, wa ahbabihi, para kekasihnya, wali kafatil muslimin, dan seluruh kaum muslimin, bisalahi jami'il umuril ukhrawiyah wad dunyawiyah, agar diperbaiki segala urusan akhirat dan dunia.
fa innahu yas'alu kariman jawadan, karena sesungguhnya dia meminta kepada Allah yang maha pemurah, yang maha pemurah. Biyadihil khair kulluh, yang mana di tangan Allah segala kebaikan. Walahu khazainu samawati wal ard, dan bagi Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Wa hadzal mauqif a'zamul mawaqifil islamiyah, dan mauqif ataupun wukuf di Arafah ini adalah acara dalam Islam yang terbesar, wa ajma'uha, dan yang paling mengumpulkan. Jadi di wukuf di Arafah itu tidak ada perkumpulan yang mengumpulkan seluruh umat Islam selain wukuf di Arafah. Jadi di wukuf di Arafah itu bertahan. Ada lagi, ini aja khusus mazhab Syafi'i aja, ada lagi. Ini khusus bubuhan Ahlussunnah wal Jamaah aja, ada lagi. Bertahan kumpulan di situ, nang mananya kah? Gulungan manakah dengan Salafinya, dengan Wahabinya, dengan Ahlussunnahnya, dengan Nahdlatul Ulamanya, dengan Muhammadiyahnya, semuanya terkumpul seduniaan. Bangsa mana aja. Nama sebuting aja lagi agama Islam yang menyatukan. Kalimat la ilaha illallah yang menyatukan. Padahal kalau perkumpulan-perkumpulan kita di dunia yang lain perkumpulan mesti ada khususnya bubuhan ini aja, ini bubuhan kelompok ini aja. Tapi kalau wukuf di Arafah, itu semuanya berkumpul. Mazhab mana aja, negeri mana aja, semuanya di sana. Wa yahduruhum min malaikatillah, dan hadir di sana juga daripada malaikat-malaikat Allah, wa ibadihi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh, khalaiqu la yuhsan, makhluk-makhluk yang tidak bisa dihitung. Jadi bukan hanya dengan manusia, malaikat-malaikat pun hadir, roh-roh daripada aulia, para syuhada pun hadir di sana, di mauqif itu tadi di padang Arafah. Jadi perkumpulan yang mengumpulkan seluruh umat manusia. Wa qad warada anna Allah Ta'ala yubahi bi ahli al-mauqif ahli as-sama', dan mendatang hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada penduduk langit. Ya Allah Ta'ala, para malaikat-malaikatku, lihat itu hamba-hambaku, mereka semuanya berkumpul di padang Arafah, semuanya mengharapkan ampunanku, semuanya meminta ampun, semuanya beristighfar, semuanya beribadah. Jadi Allah Ta'ala membanggakan hamba-hambanya yang di bumi kepada malaikat-malaikat yang ada di langit, karena perkumpulan yang luar biasa. Wa yashhadu malaikatahu ala annahu ghafara lahum, a'ni li ahli al-mauqif. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi di hadapan malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah. Wa annahu ta'ala qabila muhsinahum, dan Allah menerima orang-orang yang baik daripada yang ahli mauqif itu. Wa wahaba musi'ahum li muhsinihim, dan Allah berikan orang-orang yang jahat kepada orang-orang yang baik. Maksudnya seperti apa? Jadi orang-orang yang baik niatnya, orang-orang yang tulus niatnya, Allah Ta'ala terima. Adapun orang-orang yang niatnya tidak tulus, tidak baik, tidak ikhlas dalam melaksanakan wukuf, dalam melaksanakan haji, Allah berikan kepada orang-orang yang baik terserahnya, mereka yang memberikan syafaat. Ya Allah Ta'ala, mereka yang tidak ikhlas, yang tidak benar, tidak sesuai niatnya, aku terserah buah nikam aja, buah nikam yang baik-baik sudah aku terima. Lalu orang yang baik-baik terima mereka juga, ya Rabb. Akhirnya seluruh orang-orang yang wukuf di Arafah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosanya. Wa fi ba'dil asar, dan di sebagian asar juga disebutkan, a'zamun nasi dzamban man waqafa bi Arafat wa dhanna annahu lam yughfar lahu. Manusia yang paling besar dosanya, yang paling ganal dosanya adalah orang yang wukuf di Arafah lalu dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi sampai-sampai dosa besar bilanya berburuk sangka dengan Allah.
Pokoknya bilanya berangkat haji, wukuf di Arafah, yakini Allah Ta'ala mampuni, sudah habis kisah. Yakini udah. Bila kadang meyakini ada tersangka kuat, kebanyakan dosa ini mungkin Allah Ta'ala kadang mampuni, ya dosa besar bilanya menyangka demikian. Itu sama meremehkan Allah Ta'ala yang maha pemurah. Jika Allah Ta'ala itu bisa, Allah Ta'ala maha kuasa, bisa merubah gunung dosa itu menjadi gunung pahala, bisa dalam sekejap. Dan itu dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai-sampai jadi begitu disuruhnya kita ini untuk berbaik sangka kepada Allah pada wukuf di Arafah itu, sampai-sampai bila ada yang buruk sangka, dosa besar hukumnya. Pokoknya diampuni bang, sudah. Wajah fil khabar, mendatang dalam khabar juga, anna iblis la'anahullah, bahwasanya iblis la'anahullah, la yura asghara wala adhara wala ay aghyaza minhu fi yaumi Arafah. Iblis la'anahullah itu tidak pernah dilihat dia itu merasa kecil, merasa hina, merasa marah yang luar biasa selain daripada hari Arafah. Itu iblis luar biasa dia marahnya, sariknya. Kenapa? Karena usahanya dalam setahun sia-sia bertahan. Nang rencana orang ini masuk neraka, timbulnya berangkat haji, wukuf di Arafah, diampuni dosanya. Sia-sia iblis menggoda sampai seumur hidupnya digoda. Jadi usaha iblis sia-sia, makanya marah dan kecil dan hina luar biasa. Wa mazalik illa likasrati ma yara min tanazzulir rahmah. Yang demikian itu iblis merasa terhinakan karena begitu banyaknya, karena dia melihat begitu banyaknya turun rahmat pada hari Arafah. Wa tajawazallahu wa tajawuzillah 'anil muznibin minal waqifin bi Arafat, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdosa yang wukuf di Arafah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bukan hanya orang-orang yang wukuf di Arafah yang mendapatkan ampunan, mereka pun yang tidak wukuf di Arafah tapi melaksanakan amalan seperti orang yang wukuf di Arafah, dia pun juga mendapatkan ampunan, seperti dilaksanakan oleh para masyayikh, guru-guru di kota Tarim, para habaib itu ketika sore hari pada hari Arafah setelah salat asar beramalan mereka. Di antara amalan-amalan yang mereka baca adalah zikir-zikir yang dibaca orang wukuf di Arafah. Artinya tasyabbuh bi ahli Arafah, menyerupai orang wukuf di Arafah, itu akan mendapatkan ampunan seperti orang yang wukuf di Arafah juga. Kalau kita tidak mampu ke sana, kita tidak berhaji tahun ini, bila kita laksanakan setelah salat asar biasanya pada hari Arafah, mereka melaksanakan amaliyah-amaliyah itu. Lalu ada yang ceramah, kemudian akhirnya diakhiri dengan buka puasa bersama. Karena hari Arafah adalah hari yang disunahkan berpuasa. Jadi puasa sunnah yang paling afdal dalam sekian banyaknya puasa sunnah adalah puasa sunnah hari Arafah. Kalau kita hari raya nanti hari Selasa, berarti hari Senin puasa Arafahnya. Pas berbetulan juga dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, hari Senin disunahkan berpuasa. Jangan sampai kita kada berpuasa nantinya. Kalau perempuan niatkan dari sekarang juga hendak berpuasa. Kalau kebetulan nanti datang bulan, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat pahala niat, sudah kita pasang dari sekarang. Kalau masuk nanti pada hari Arafah, jangan tidak berpuasa. Puasa yang paling banyak pahalanya puasa sunnah, puasa Arafah. Pahalanya nang kayak orang berpuasa 2 tahun. Dan diampuni dosanya 2 tahun. Tahun dahulu dan tahun akan datang. Diampuni. Jadi kada ada hadis Nabi, hadis sahih yang menceritakan tentang keutamaan puasa sunnah melebihi daripada puasa Arafah. Puasa Arafah. Kalau bagi orang-orang di kota Tarim, puasa Arafah itu semacam wajib. Wajib bang udah. Bila hari Arafah itu puasaan bertahan. Keutamaannya demikian.
Kalau tempat kita nisfu Sya'ban kan. Nah, nisfu Sya'ban tuh berkait dengan puasa 11, 12, 13 ya. 13, 14, 15 puasa putih. Berkait dengan puasa putih aja. Kalau keutamaan secara khusus tidak ada. Nah, tapi kalau puasa Arafah hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, "Inni ahtasibu 'ala Allah." Bahwasanya puasa Arafah itu aku berharap kepada Allah itu ayyukaffiras sanatain. Dapat menebus dosa 2 tahun. Tahun dahulu dan tahun yang akan datang. Nah, kalau kita misalnya puasa nisfu Sya'ban kalau pernah meninggalkan, sekarang kita tahu sudah keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah jangan ditinggalkan juga. Jangan sampai ketinggalan puasa Arafah. Dah hari Senin nantinya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi orang berhaji sunahkan tidak berpuasa, karena untuk lebih menguatkan diri di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpuasa pada hari Arafah, kita akan mendapatkan juga keutamaan orang yang wukuf di Arafah juga. Nah, kemudian selanjutnya wa min adabil hajj al-muhimmah wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik, hidayah, bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah nantinya dan ibadah-ibadah lainnya, dan Allah bimbing kita pada jalan diridainya, jalan menuju surga. Allah akhiri umur kita dengan husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ala hazini aku linatin salim ila hadratin Nabi al-Fatihah.